Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kali ini kabar yang cukup panas datang dari kelanjutan jet tempur KF-21 Boramae bos. Jet tempur yang selama ini digodok oleh Korea dan Indonesia, namun sayangnya banyak drama pula di tengah jalan. Nah, baru-baru ini dikutip dari sumber media berbahasa Korea, ternyata para anggota DPR RI tentunya dari Komisi 1 telah mendatangi langsung nih bos, negara Korea Selatan. Dan salah satu yang mereka bahas di sana adalah mengenai jet tempur KF-21, di mana kabar-kabarnya pihak Indonesia pun telah menegaskan ketidakpuasannya atas penyelidikan yang berlarut-larut terkait kebocoran data KF-21 yang dituduhkan kepada 5 orang insinyur Indonesia. Dan amsyongnya dikabarkan juga nih bahwa ternyata tidak ada data rahasia yang bocor bos. Nah, lantas bagaimanakah berita lengkapnya? Apakah yang dilakukan oleh para anggota DPR RI Komisi 1 di sana? Dan sampai manakah perkembangan jet tempur KF-21 bos? Terutama untuk request Indonesia dulu, yaitu KF-21 dengan kursi tandem yang katanya sudah berhasil uji terbang terakhir. Penasaran beritanya? Cus! Mari kita bongkar berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari kelanjutan jet tempur KF-21. Nah, jadi dikutip dari beberapa sumber berita Korea berikut. Salah satunya dari heraldcorp.com melaporkan dengan artikel yang berjudul 10 anggota parlemen Indonesia bertemu dengan Komite Luar Negeri dan Unifikasi Nasional di Korea. Tidak ada data sensitif KF-21 yang bocor. Konsensus Indonesia mengenai kolaborasi industri K-Defense berlanjut. Nah, dari judulnya aja udah jelas nih bos. Jadi intinya baru-baru ini anggota DPR dari Komisi 1 telah datang ke Korea Selatan. Mereka melakukan kunjungan kerja dari tanggal 17 sampai 19 Februari 2025. Dan perlu kalian ketahui nih, mengapa Komisi 1? Karena Komisi 1 inilah yang khusus membidangi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan juga intelijen. Jadi masing-masing dari 13 komisi di DPR RI itu ya beda-beda tugasnya bos. Nah, jadi di Korea Selatan, geng Komisi 1 DPR RI ini pun telah menemui Komisi Luar Negeri Parlemen Korea Selatan. Dan salah satu hal yang dibahas adalah tentang kerjasama pertahanan. Terutama ya, apalagi bos, kalau bukan kerjasama terkait jet tempur KF-21 Boramae. Nah, jadi karena artikel Korea ini panjang dan cukup melebar pembahasannya, jadi admin bahaskan poin-poin intinya aja ya bos. Jadi katanya gini nih, banyaknya anggota DPR Indonesia yang berkunjung ke Korea ini pun menarik perhatian bos. Di antaranya yang datang adalah Wakil Ketua Subkomite Pertama, Bapak Dev Raksono, dan pejabat Duta Besar Indonesia untuk Korea yaitu Zelda Ulan Kartika. Di mana dalam pertemuan tersebut, poin pertamanya katanya Indonesia telah menyatakan ketidakpuasannya nih bos terhadap perpanjangan investigasi kebocoran data KF-21 yang dilakukan oleh 5 insinyur Indonesia dan kini menunjukkan posisinya bahwa proyek pengembangan bersama KF-21 hanya dapat dilanjutkan jika masalah ini teratasi. Pihak Indonesia pun katanya telah mengirimkan surat resmi kepada administrasi program akuisisi pertahanan DAPA Korea Selatan pada September tahun lalu yang menyatakan bahwa pembahasan revisi perjanjian dasar hanya dapat dilakukan setelah tuntutan terhadap staf teknis Indonesia diselesaikan. Nah loh, ngeri sedap nih bos. Jadi negara kita Indonesia mau lanjut ini program jet tempur KF-21 kalau masalah tuduhan kebocoran data ini kelar bos, selesai. Kemudian lanjut, dikatakan lagi nih bahwa pihak Indonesia pun meminta pemulangan sementara 5 staf teknis Indonesia yang sedang diselidiki itu bos. Badan Kepolisian Gyeongnam yang memulai penyelidikan atas permintaan DAPA Korea Selatan ini pun sebenarnya telah menyelesaikan penyelidikan pada bulan Desember tahun 2024 lalu dan meneruskan kasus ini ke penuntutan. Namun, ternyata jaksa malah meminta penyelidikan tambahan dan mengembalikan kasus tersebut kepada Badan Kepolisian Gyeongnam sehingga penyelidikan tambahan kali ini pun sedang berlangsung dan secara otomatis kasusnya makin panjang bos. Dan faktanya
disebutkan bahwa hingga saat ini dilaporkan bahwa perangkat penyimpanan portable atau USB yang dibawa oleh teknisi Indonesia saat mencoba mengekspor data tanpa izin kemarin ternyata tidak berisi data sensitif terkait KF21 bos. Nah, ini laporan media Korea sendiri loh. Dan dikatakan bahwa foto yang diambil di monitor mereka juga tersedia atas permintaan KAI sendiri. Dan hanya ada masalah prosedur serta tidak ada yang bersifat rahasia. Nah loh, jadi jatuhnya kalau memang tidak ada yang bersifat rahasia ya ini namanya fitnah ya kan. Jadi dibuatnya pula drakor, drama ya kan, untung nggak ada kisah cinta-cintaan nih. Dan amsyongnya, sumber pemerintah Korea pun mengatakan, kami memahami bahwa tidak ada kebocoran data sensitif, termasuk informasi rahasia yang dikonfirmasi selama penyelidikan. Namun katanya kami tidak punya pilihan selain mempertimbangkan opini publik. Nah, dikatakan juga bahwa mereka mengatakan kami sedang meninjau berbagai langkah untuk melanjutkan kerjasama proyek KF21 dengan Indonesia, di mana diskusi tingkat kerja sedang berlangsung. Nah loh, jadi sayangnya pihak Korea Selatan tidak bisa berbuat apa-apa nih bos. Karena mereka lebih mempertimbangkan opini publik Korea Selatan yang saat ini sudah terlanjur sentimen sama pihak Indonesia. Cukup amsyong. Nah, terkait hal ini anggota parlemen dari Partai People Power yaitu Yong Yong-won mengatakan bahwa pemerintah Korea dan Majelis Nasional kini berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan insiden keamanan yang melibatkan teknisi Indonesia. Jadi saya meminta pihak Indonesia untuk mempercayai kami dan melakukan upaya aktif, katanya bos. Dan terkait perkembangan KF21 nih, baru-baru ini juga jet tempur KF21 dengan tail number 004 dengan kursi tandem telah melakukan uji terbang terakhirnya pada tanggal 19 Februari 2025 kemarin. Pengujian ini pun sukses dan Kepala Staf Angkatan Udara Korea yaitu Jenderal Lee Yong-soo ikut mengudara dalam penerbangan tersebut, di mana pilot yang nantinya duduk di kursi belakang dapat melakukan misi peperangan udara elektronik dan untuk pengendalian drone. Dan perlu kalian ketahui, KF21 Boramae dengan kursi tandem atau twin seater ini pun merupakan request dari pihak Indonesia bos. Nah, ngeri sedap. Jadi versi Indonesia sebenarnya punya sistem misi peperangan udara elektronik dan untuk pengendalian drone langsung dari jet tempur. Bukan kaleng-kaleng ya kan, request dari Indonesia nih. Dan dengan selesainya proses uji terbang pada pesawat KF21 versi tandem ini, maka dikatakan lagi bahwa pesawat siap masuk jalur produksi dan ditargetkan mulai berdinas untuk Angkatan Udara Korea Selatan mulai 2026 mendatang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan lanjut dengan KF21 ini? Semoga ada kejelasan proyek ini di masa depan dan tidak menggantung-gantung lagi ya bos. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make sense.